Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahur Rahimur Rahman, Allahul Hannanul Mannan, Allahul Malikud Dayyan, Fatiras Samawat, Khaliqin Nur wal Dhulumat, Alim Sirri wal Khafiyat, Munazzalin Ayati wa Dalalat, Musbihin Ni'ami wal Barakat. Wa sallallahu ala afdalis salawat wa azkat tahiyyat على سيد السادات بأكمل أهل الأرض والسماوات، حبيبنا وشفيعنا صاحب المولد سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا: ورفعنا لك ذكرا. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم بارك لنا من القرآن العظيم ومن الآيات وذكر الحكيم، وأتقبل مني ومنكم قراءتنا في هذه الساعة يا الله، يا الله، من الإجابة والبركة والمغفرة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد وآله خير الورى سجيا. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله، يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Panitia Maulid di Musalla Al-Barakah, Akhina Al-Kiram Abi Said, dan juga yang saya hormati Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, dan juga Bapak Kiai Haji Asy'ari Zakaria serta Haji Amiruddin Ketua RW 01, Ustaz Haji Syahri bin Aminuddin serta Haji Muhammad Hijaz, dan juga para tokoh masyarakat, para sepuh yang malam ini hadir yang saya hormati, ikhwani muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maulid Nabi. Maulid Nabi ini
bukan kebudayaan. Jangan antum berpikir setiap tahun bikin maulid, setelah itu lupa siapa itu Rasulullah. Ini bukan kebudayaan. Dan maulid ini bukan dibesarkan oleh para ulama, para habaib. Allah sendiri yang membesarkan maulid ini. Sampai Allah mendeklarasikan tentang kelahirannya Rasulullah, seluruh alam semesta raya ini mendapatkan rahmat dari Allah karena wujud Zainul Wujud, karena figurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seluruh alam ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kalau nggak bikin maulid nggak enak. Bukan begitu. Maulid ini sepanjang zaman, bukan Rabiul Awal saja. Kebetulan Rasulullah lahirnya di bulan Rabiul Awal. Buktinya seperti sekarang ini hampir akhir daripada Rabiul Akhir. Dan ini terus sepanjang zaman dan sepanjang tahun. Dan ini bukan kebudayaan. Kenapa? Maulid Nabi ini letupan cinta, meletupkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, tapi mempunyai dasar cinta kepada Nabi. Jangan bikin maulid nggak mengenal Rasulullah, lalu repot musola ya masjid bikin maulid, tapi figur Nabi nggak tahu siapa ini Rasulullah. Ini perlu diluruskan. Tadi Habib Ahmad banyak berbicara. Kenapa? Kalau kita tidak berbicara, kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu, ikut-ikutan saja. Apalagi zaman sekarang banyak agama-agama baru, madhab-madhab baru yang jauh daripada perjalanan orang-orang tua kita. Justru belajar sehingga mengetahui, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan kepada hamba-hamba Allah yang mereka mengenal Rasulullah. Lalu mengenal itu bukan sekedar assalamualaikum waalaikumsalam, tidak. Kalau sudah mengenal, mengetahui siapa beliau, lalu mendekati, menyintai. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Sampai di dalam Al-Quran ini 30 juz, setiap surat ada pribadi Rasulullah. Setiap surat 6.000 lebih ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran 30 juz. Setiap surat ada pribadi Rasulullah. Gelombang majority daripada ayat-ayat tersebut bila mengenai sampai ke pribadi Rasulullah, Allah menekankan kepada kita. Allah yang menekankan, bukan Rasulullah. Ikutilah kekasihku Muhammad, cintailah kekasihku Muhammad, berjuanglah apa-apa yang aku turunkan kepada kekasihku Muhammad. Dan surat An-Nisa, Allah secara gamblang, man yuti'ir rasulah faqad apa Allah. Bayangkan di ayat dahsyat sekalinya. Man, siapapun kata Allah, yuti', patuh kepada Kanjeng Nabi, patuh kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Faqad, sudah, hambaku tersebut sudah patuh kepada aku Allah. Karena kita patuh kepada Rasulullah. Ini Quran, Pak. Quran, bukan komik, bukan hadis. Ini Quran. Man yuti'ir Rasul, kalau kita patuh mengikuti Rasulullah, kata Allah, dia sudah patuh kepada aku. Bagaimana Allah mengatakan begitu? Firman-Nya yang Maha Suci. Karena kalau kita mengikuti, berarti kita mengenal. Kalau kita patuh, berarti kita sudah dekat. Apa kata pepatah?
maka tak mengenal tak sayang. Bila mengenal pasti sayang. Oleh karena itu akhwani, saya lihat maulid di sana sini meriah. Tapi setelah keluar dari majelis maulid, seperti embun pagi kena mentari, nggak ada bekasnya. Ini panitia cari duit susah, datangkan mubalik dengan repot, tapi dianggap ini sudah, kalau kita nggak bikin maulid, kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini maulid bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini maulid letupan cinta, karena kita cinta kepada Rasulullah, kita letupkan, lalu kita bikin yare birthday, hari kelahirannya pemimpin kita. Ini harus disadari. Jangan bikin maulid keluar daripada mushola al-barokah, khalas, nggak ada. Kapan lagi ada maulidnya? Kebuli. Bukan begitu. Ada satu ayat dari Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ini ayat jaminan. Allah menjamin kepada kita, dahsyat. Falladzina amanu bihi. Di sini konteks ini ayat kepada hamba Allah yang beriman sesungguhnya, sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan tidak memanipulasi zakatnya kalau dia wajib ngeluarin zakat. Falladzina amanu bihi, hai hamba-hambaku kalian yang sudah beriman, sudah sholatnya benar, puasa Ramadan, wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Ini perintah Allah. Bukan ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah, rame keluar, selesai. Apalagi tambahan lagi pakai mercon segala macam. Bukan begitu. Azzaruhu, muliakan kekasihku, kata Allah. Ini perintah. Tadi Habib Ahmad mengatakan ini ayat awamir, perintah dari Allah. Wa azzaruhu, lalu apa? Wa nasaruhu, menangkan, bela kekasihku Muhammad. Nabi kita dilecehkan, dibantu, ini kan aneh, tapi ya kenyataan. Bayangin, astagfirullahaladzim, Rasulullah dibilang dekil, Rasulullah dibilang ingusan, lalu istrinya Nabi dihina. Ini orang gak ada ampun dari Allah. Kalau dia minta maaf, insya Allah zuriatnya Nabi seluruh dunia dimintai maaf. Gak ada hak, ulama gak ada hak. Yang ada hak Allah dan Rasulnya. Kalau minta maaf, saya kasih tahu ada satu asbabun nuzul. Ini ayat turun di Mekah. Rasulullah alaihissalam mempunyai putra Abdullah Ibrahim Qasim. Masih kecil, putranya meninggal. Suatu saat Rasulullah jalan menuju ke pasar. Ada musyrikin Quraisy namanya As ibn Wail. Dan As ibn Wail ini melontarkan kata-kata, dan ini tabu di kalangan orang Arab.
Rasulullah jalan, dia teriak, "Pak, woi, jangan tidur." Oh, orang baru ceramah tidur. Rasulullah jalan, ini Asim bin Al teriak, "Mandul, mandul, mandul." Karena Nabi gak punya anak. Diam Rasulullah. Gak jadi pasang pulang rumah. Sampai rumah turun ayat, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Dijawab oleh Allah, bukan Rasulullah yang menjawab. Setiap ada peristiwa apapun mengena kepada pribadi Rasulullah, Rasulullah nggak pernah menjawab, tapi Allah yang menjawab. Kami, kata Allah, akan memberi turunan kepada engkau banyak. Fasalli, sholatlah kepada Tuhan. Wanhar, di dalam tafsir Imam Qurtubi mengatakan wanhar di sini akekah. Inna syani'aka huwa, yang mandul itu si Asim bin Al. Kenapa Asim bin Al ini menghina Rasulullah? Karena Asim bin Al ini mempunyai anak 3 laki ganteng semuanya, dan dia orang kaya. Lalu dalam tempo 1 tahun 3-tiganya mati. Lalu Asim bin Al siang dan malam tersiksa, kepalanya pusing, hartanya habis, ketobit-tobit, tetap nggak baik. Akhirnya apa? Ini kepala dia jedukin ke tembok. Akhirnya tembok nggak mempan lagi. Akhirnya dia ke batang pohon kurma. Pertama enak-enak, kelama-kelamaan pohon kurma nggak berasa, sampai bonyok, sampai keluar otaknya, mati di situ. Karena melecehkan Rasulullah. Dan siapapun dia, ulama siapapun, dan yang hadir di situ mentertawai dan meriahkan, semuanya berdapat bagian nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terobsesi oleh masalah-masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini lahir sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak usah direpotkan, nggak usah pakai anggota, amaliyah, ubudiyah. Jangan kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi perilaku kita jauh daripada ahli sunnah wal jamaah. Di sini Allah menekankan wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad, wa nasoruhu, menangkanlah apapun yang datang dari kekasihku Muhammad. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, ikutilah Al-Quran yang turun kepada kekasihku Muhammad. Kalau kita tiga ini, kita muliakan, kita bela Nabi, lalu kita ikutin pedoman hidup kita dari Al-Quran, 3 hal. Apa diberi oleh Allah? Ulaika humul muflihun, mereka ini besok akan mendapatkan kemenangan dan kesenangan di yaumil qiyamah. Pak, saya kasih tahu, nggak ada orang alim, orang wali kalau dengar hari kiamat tenang, nggak ada. Tahu yaumil qiyamah, yaumil syadid, sangat menakutkan. Hari kiamat ini hari peragaan. Seluruh manusia dibangunkan di atas kuburnya teranjang bulat. Nggak laki, nggak wanita, semuanya teranjang. Dipermalukan oleh Allah. Ini loh kalian waktu lahir teranjang. Sekarang aku bangunkan kalian di atas kubur kalian teranjang. Lalu hari itu setiap orang dikalungi kitab
amal-amalan dia. Lalu berjalan. Coba antum bayangkan manusia pertama dari Adam sampai manusia terakhir dihimpun di satu tempat, lapangan triliun, mungkin ribuan triliun, hanya Allah yang tahu. La sahibatihi wala bani. Gak ada kawan, gak ada istri, gak ada suami, gak ada anak. Semuanya teriak pada hari itu, nafsi, nafsi ya Allah, hidupku, hidupku, diriku, diriku, diriku ya Allah. Lalu apa? Hari itu ditunjukkan oleh Allah untuk terhimpun kepada Yaumil Miqat, yaitu tempat pemberhentian. Ini manusia ditunjukkan oleh Allah seluruh amalannya, apa yang dia lakukan. Ada yang terseok-seok, ada yang lidahnya panjang, keinjek-injek oleh manusia. Ada lagi macam-macam sudah, ada kepalanya di bawah. Sangat mengerikan sekali. Lalu setelah jalan begitu cukup panjang, lalu apa? Pelan-pelan matahari ini beredup, gelap, gelap gulita. Tangan kita sendiri kita gak bisa lihat selama 100 tahun. Manusia diaduk di Yaumil Qiyamah. Luar biasa. Setelah 100 tahun matahari dibun, lalu kembali kepada amal-amalannya secara pribadi. Ada matahari agak jauh, keringetnya sampai di atas mata kaki. Ada sampai lutut, ada sampai paha, ada sampai perut, ada yang kelelep, gak bisa napas keringatnya. Bacinta Rasulullah. Pada hari itu, hari kiamat, di atas kuburnya datang malaikat. Pertama malaikat menutup auratnya, kedua disongsong oleh malaikat, dimasukkan ke ashabul yamin. Fassalamun laka min ashabil yamin. Yang di depannya Rasulur Rahmah serta para anbiya, para ahli bait, para sahabat, para syuhada, para ulama, para ibadillah salihin, dan murid-muridnya semuanya di belakang. Dan Rasulullah sahibil liwa'il hamd di depan membawa bendera kemenangan. Ini pecinta Rasulullah. Anda ini semua harus tahu, pemimpin kita adalah Nabi Muhammad yang akan membela kita. Cintailah sepenuhnya. La ilaha illallah. Kita belum sampai kita punya salafun as-salih. Kita belum sampai para pendahulu-pendahulu kita. Gak repot jabatan, gak repot glamoris dunia. Dia berjuang untuk Allah agar bisa dekat dengan Rasulullah. Hadir maulud setahun sekali pun susah. Mari kita harus menyadari kita ini umat Muhammad. Kepada siapa kita besok yang akan diangon, kata orang Jawa, akan dikirim oleh siapa kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Cintailah sepenuhnya Rasulullah. Ini awal mula, start on. Kita mulai melangkah dari musola barokah dengan penuh dedikasi keimanan, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kalau tadi saya bawa surat An-Nisa, saya bawa sekali lagi surat Al-Imran. Bagaimana pecinta-pecinta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Setiap kalimat Al-Qur'an yang diawali qul itu perintah dari Allah. Ma'arti dan katakan, sampaikan hai kekasihku Muhammad kepada seluruh umatmu. In kuntum tuhibbunallah, apakah mereka hamba-hambaku dari umatmu mau aku ridhoi? Mau aku ridhoi, kata Allah. Bagaimana kalau Allah ridho sama kita? Surga sudah di tangan ente, hidup ente aman,
kubur ente aman kalau Allah sudah cinta atau sudah ridho kepada kita. Kul in kuntum tuhibbunallah, apakah kalian mau aku diridhoi oleh Allah? Fattabi'uni, ikutilah kekasihku Muhammad. Anda semuanya nggak bisa mengikuti Rasulullah kalau Anda tidak mengenal Rasulullah. Jangan ngomong maulid tapi nggak kenal kepada Rasulullah. Nothing else, nggak ada artinya. Malam ini bukakan hati inti, bukakan pikiran kita. Siapa ini Nabi Muhammad? Buka tafsir Al-Quran. Siapa ini Nabi Muhammad? Dahsyat. Al-Quran yang lain mengatakan wa rafa'na laka dzikra, aku angkat engkau hai kekasihku Muhammad, namamu sejajar dengan namaku, aku Allah. Siapa Allah? Allah yang menghidupi kita, Allah yang menentukan kita. Oleh karena itu cintailah seutuhnya Rasulullah. Sampai Allah mengatakan fattabi'uni, ikutilah kekasihku Muhammad. Kalau kamu sudah mengikuti kekasihku Muhammad, kenapa Allah mengatakan kita ini harus mengikuti? Karena dia adalah guru besar, wa huwal abil akbar, dia bapak Islam, dia pemimpin kita, dia panutan kita. Allah menyatakan dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa panutan? Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, kita akan mengikuti Rasulullah. Kalau mengikuti 100% bohong. Zaman sekarang nggak ada. 50% nggak ada. 20% zaman sekarang sudah wali besar. Tahu Nabi Muhammad kehidupannya? Kita nggak sanggup. Saya bicara malu. Demi Allah, hanya Allah yang tahu. Jubahnya Nabi itu penuh tambalan. Kalau Nabi itu habis sholat subuh, dia ke rumahnya, dia tanya sama istrinya, ada makanan? Nggak ada. Jangan sampai tetangga dengar. Anak sholat, makanan di rumahnya itu nggak ada. Banyak penderitaan yang dialami oleh Rasulullah. Kita ini dalam keadaan nikmat, enak, tenang. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, mengenal Rasulullah, dijawab oleh Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kita. Lalu apa kita cinta sama Nabi Muhammad? Gusti Allah cinta sama kita. Apa untungnya? Karena manusia itu berpikir untung. Dia gak berpikir bagaimana atau dia untung, pokoknya gimana. Anda datang ke musola Al-Barokah, ada untungnya atau enggak? Berpikir kalau nggak datang nggak enak, tetangga anu. Nggak enak sama Pak RT, Pak RW, nggak enak sama Habib Ahmad. Ini Habib Ahmad ini sepunya habaib nih, Masya Allah. Apa kalau kita yang mencintai Rasulullah, Allah cinta sama kita, tahu apa untungnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Ini maulid letupan cinta kita, kangen rindu sama Rasulullah, ingin mendengarkan salawat, ingin mendengarkan salam-salam kepada pemimpin kita, rindu, kepengen mendengar kerinduan kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah, salam alaika. Ini kopeng ini besok akan menjadi saksi. Kalau pecinta Nabi mendengar ini, rindu. Bagaimana
Bagaimana seorang pecinta menyintai seseorang, bila namanya disebut gemeter, bila dibacakan cemburu, itu cinta. Mari akhwani, saya ingin meluruskan, biarkan mereka-mereka yang melecehkan Nabi, kita nggak usah gubris, kita benci kepada dia, benci duniawi wal ukhrawiyah. Nanti urusannya sama Gusti Allah, dan yang mengikuti dia urusannya sama Gusti Allah. Kita ini apa? Nothing else, gak ada artinya. Kita ini rakyat biasa. Ini Quran. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ini orang-orang kafir mereka itu ingin antum itu gak diajak ke tempatnya peribadatan mereka, enggak dibawa ke gereja, enggak dibawa ke kelenteng, enggak ke puri, enggak. Ini Allah yang ngomong. Waddu law takfuruna kama kafaru. Dia nggak ngajak ke tempat ibadat mereka, tapi ngajak gimana? Cara hidup seperti mereka. Wa takununa sawaan, agar kehidupan antum ini sama seperti kehidupan orang kafir. Dia nggak ngajak ente ke tempat penyembahan mereka. Ini Quran. Tak bisa ditentang Allah sang Maha Pencipta. Wa takununa sawaan. Apa kata Allah? Fala tattakhidhu minhum awliya. Jangan dipercaya. Dan jangan rahasia-rahasia pribadi antum keluarkan sama mereka, karena mereka itu pengkhianat. Hatta yuhajiru fisabilillah, kecuali kalau mereka kembali ke jalannya Allah, kembali ke agama tauhid Islam, baru Anda bisa percaya. Sekarang ini nggak tahu nih, mungkin kiamat dekat nggak ngerti. Wallahu a'lam. Mari dengan maulid Nabi kita saat ini ada hubungan dengan Rasulullah. Kok bisa begitu, Bib? Ada hubungan dengan Rasulullah. Saya ini bukan ulama, saya ini bukan habaib, saya ini bukan pejabat, saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan orang apa-apa, saya ini orang tinggal di kampung. Apa mungkin ada hubungan dengan Rasulullah? Hadis mutawatir. Laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balaghu. Tidak terkecuali siapapun umat Muhammad yang dia bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad akan sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan besok yang dekat kepada aku umatku yang banyak sekali membaca salawat kepada aku. Mari supaya gak ngantuk kita baca 3 kali salawat supaya barokah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita baca 3 kali. Sekali aja kita baca salawat duduk, belum bangun. 24 yang mentashhidkan ini hadis. Dari 24 sahabat 11 mubasyiruhu fil jannah yang ikut perang Badar. Apa bunyinya hadis tersebut? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali kita ucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, belum kita bangun, langsung on the spot, langsung di situ diberi oleh Allah 3 hal. Pertama, dikasih pahala 10. Yang kedua, dosa kita diambil 10, nggak cukup, diberi lagi oleh Allah SWT. Apa lagi? Diangkat derajat kehidupan antum 10 derajat sekali salawat. Dan salawat
salawat ini boleh dibaca dimanapun. Walaupun kita nggak megang air wudhu, nggak apa-apa. Ibadah yang riya itu dilaknat oleh Allah. Misalnya dia pegang tasbih, jalan di kampung sini, kayak pendekar Cina yang mabuk tuh. Tapi yang dibaca salawat tetap dicatat. Walaupun dia main gangsing tasbih itu, tapi baca salawat tetap dapat pahala. Dan Bu, jangan ketawa, biar ibu-ibu tiap bulan kayak dakocannya nggak laku tuh, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji Quran, dibolehkan baca salawat. Hebat salawat. Ini pegangan sekarang. Kemanapun antum berangkat, kemanapun pergi, bacalah salawat. Karena salawat ini menumbuhkan keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kok salawat? Kenapa orang-orang yang bukan tidak suka maulid, yang nggak ini, yang ngapain baca salawat? Suka begitu. Cukup baca ya Allah ya Latif ya Kabir ya Alim ya Khabir. Memang bagus. Tapi salawat dua hal. Belum kita sebut nama Nabi Muhammad, kita awali dengan apa? Allahumma. Arti daripada Allahumma, ya Allah ya Gusti, demi nama-namamu yang maha agung al-mulia, aku berurut salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebelum kita sebut nama Rasulullah, nama Allah, itu Allahumma rangkuman dari sifat-sifat Allah al-mulia. Makanya salawat itu dilarang di dua tempat. Pertama di kamar mandi, di mana malaikat menyatat. Apalagi ibu-ibu yang masuk lihat gunung galunggung, lari dia. Yang kedua, setelah pertandingan Pak Iska dengan Ibu Iska, mandi dulu baru baca. Selebihnya kemana? Baca salawat. Sampai dalam hadis yang disanadkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun duna sama fa idza ja'atus sholatu 'alayya sa'ida doa. Setiap doa walaupun kalimat-kalimat kita indah, kalau nggak didahului baca salawat atau di akhir baca salawat, gak nyampe doa kita sama Allah. Salawat inilah pegangan. Justru zaman sekarang kalau rumah banyak dibacain salawat, rumahnya adem. Lihat rumah yang gak pernah dibacain salawat, suami sama istrinya selalu berantem. Ya Bu, suaminya datang, mah kopi, udah gitu subhanallah, udah gitu tidurnya mantatin suaminya, udah gitu pakai kutang bulukan, sambungan peniti lagi. Itu perempuan yang gak pernah baca salawat. Tapi kalau misalnya ibu-ibu baca salawat, suaminya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, asyik. Udah ngopi bang? Udah. Asyik. Dandan. Bu, suami kalau datang mau datang dandan, Bu. Palanya gede, pakai baju yang buat kondangan, pakai bedak setengah kilo, udah gitu minyak wangi setengah liter, nungguin si Sofyan tuh si abang, nunggunya itu pahala gede. Bayangin, kenapa? Karena rumah tangga sakinah, rumah tangga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi habis maghrib baca Quran, rumahnya adem, enak. Kadang-kadang kita masuk ke rumahnya orang kaya sumpah,
nggak enak panas ini anu. Udah gitu ya punya rumah pakai celana pendek. Istrinya haja lagi, pakai celana pendek, pakai kaos. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa minimnya pengetahuan? Kembali talabul ilmu sa'ah khairun min sholatil lail. Hadis ini. Anak menimba ilmu agama 1 jam lebih baik kata Rasulullah daripada sholatil lail. Ini hadis daripada Sa'id Al-Khudri. Talabul ilmu sa'ah khairun min sholatil lail. Makanya kali ini kita harus tahu. Sebagai penutup, mari di mana tentang Maulid dan bagaimana Rasulullah SAW. Saya kasih kisah di zaman Nabi. Ini dari kitab Irsyadul Ibad dan juga daripada Tambiul Ghafilin. Dikisahkan Nabi Muhammad ini setiap habis sholatil asar baca doa, dia keluar dari masjid kurang lebih 15-20 meter. Dia duduk di luar masjid, para sahabat duduk semua, pencatat hadis semua. Di situ Nabi setengah jam kurang lebih sebelum maghrib, Rasulullah baca doa, pulang ke rumahnya, bersiap-siap untuk sholatil maghrib berjamaah. Itu setiap hari. Suatu sore Rasulullah lagi duduk, ada pemburu mendapatkan buruannya kijang dan bukan mati, masih hidup, gede. Maklum orang Arab dulu tuh tinggi-tinggi, gede-gede badannya. Itu rusak, dipanggul sama dia, dipegang dia jalan. Begitu rusak melihat Nabi, berontak rusak, lompat dia, melompat lari menuju ke Rasulullah, dikejar. Kata Rasulullah, Waqif, kamu berhenti. Kata itu rusak dekat sama Nabi, duduk begini. Mau diambil sama dulu. Kata Rasulullah, dia mau bicara dengan aku. Sabar, duduk, sahabat biasa. Rusa ini berbicara sama Nabi. Mukjizatin Nabi, bisa berbicara dengan hebat. Si rusa, aku rela akan disembelih oleh pemburu ini. Aku rela kalau kulitku dibikin baju. Aku rela kalau tandukku dibikin hiasan. Aku minta satu. Aku ini mempunyai anak bayi 2. Waktu aku dipanggul oleh pemburu ini, anakku teriak nangis kelaparan. Mama, anak lapar. Kesian, masih bayi. Aku gak tega. Aku pengen nyusuin anakku. Setelah aku susuin, aku akan serahkan kembali diriku kepada si pemburu. Dikasih tahu, hai pemburu, ini rusa punya anak bayi 2. Dia pengen nyusuin. Setelah nyusuin, dia akan balik sama ente, balik sama kamu. Dia akan menyerahkan dirinya. Pemburu ini masuk di akal juga. Apa jaminanku kalau aku lepaskan ini binatang? Ini binatang kalau aku lepaskan, apa jaminanku kalau dia akan balik? Benar juga. Kalau aku lepaskan ini rusa, apa jaminanku kalau dia akan balik kepada aku? Benar juga. Lalu Rasulullah tanya, hai rusa, kalau kamu dibiarkan berangkat untuk nyusuin anakmu, apa jaminanmu engkau bisa balik kemari? Diam. Hai rusa, apa jaminanmu kalau kau akan balik kepada si pemburu? Itu rusa yang tadinya duduk. Dia bangun. Dia lihat wajah Nabi. Apa kata rusa?
Ya Nabi Allah Muhammad, aku dan anakku dikutuk oleh Allah sebagaimana umatmu mendengar namamu dia tidak bersalawat kepada engkau. Kaget Rasulullah, terkejut dia Rasulullah. Dia akhirnya Rasulullah bangun mendekati si pembunuh. Hai pembunuh, apa kamu minta jaminan? Iya, aku minta jaminan. Hai pembunuh, jaminannya ini rusak adalah diriku, sahabat semua yang lompat. Ya Rasulullah, ini hewan, ini binatang, engkau menjamin dirimu. Apa kata Nabi Muhammad? Dia mengenal aku, dia tahu kedudukanku, aku bertanggung jawab besok di hadapan Allah. Dengerin ya Ustaz, aku akan ditanya oleh Allah karena dia mengenal aku. Sahabat nggak bisa bicara, bebas. Sebelum maghrib datang terus datang. Rasulullah senang, diserahkan sama pembunuh. Apa kata pembunuh? Aku sudah nggak nafsu lagi, aku bebaskan dia. Rasulullah mau menjamin binatang karena dia kenal Rasulullah. Apalagi kita umatnya. Pak, ingat besok kita ini dikubur akan ditanya oleh Munkar wa Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka? Siapa nabimu? Bagaimana kecintaanmu kepada Muhammad? Ini akan ditanyakan oleh Munkar wa Nakir. Jangan maulid selayang pandang. Mulai malam ini mari kita hubungan dengan Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya salawat, supaya kita ini ada hubungan batiniah dengan Rasulullah SAW, agar kehidupan kita nyaman, rumah tangga kita nyaman, dan ekonomi kita insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan malam yang penuh bahagia ini, penuh karomah dan barokah ini, insya Allah kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin dan mukminah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena kita salawat malam ini dikategorikan hamba Allah yang mukmin dan mukminah. Hadanallahu wa iyyakum. Dan saya minta maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.